Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kairnisa Putriarsa dengan NIM G0024-209. Saya dari kelompok A10 dan saya akan mempresentasikan tentang laporan anatomi blok 1.3. Yaitu dengan kasus pertama, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya karena perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara bisa Alif mendapatkan six pack yang maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perutnya menjadi kotak-kotak. Yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Baik, saya akan menjelaskan yaitu dari foto pertama di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu saya akan menjelaskan overview dari abdomen. Nah, di sini tuh jadi ada superior, inferior, anterior atas, bawah, posterior, dan juga lateral. Nah, di bagian superior ini terletak diafragma. Nah, terus di bagian inferiornya itu terletak apertura pelvis superior. Setelah itu di bagian arterior di bagian atasnya itu terdapat bagian bawah dari cavum thoracis. Terus di bagian bawahnya anterior bagian bawah itu terdapat musculus obliquus externus abdominis, musculus internus abdominis, musculus transversus abdominis dan musculus rectus abdominis. Dan fasia-fasia dan beserta fasianya. Setelah itu di bagian posterior itu terdapat os vertebrae lumbal 1 sampai 5 dan diskus intervertebralisnya. Nah, terus di bagian lateralnya, di bagian bawahnya itu terletak os costae dan os coxae dan juga musculus posterior major dan musculus quadratus lumborum. Nah, abdomen ini itu merupakan bagian tubuh yang terletak di antara toraks dan pelvis. Nah, bagian luar abdomen ini dibatasi oleh dinding abdomen yang terdiri dari musculus membranosum. Di bagian dalam terdapat rongga yang disebut cavitas abdominalis. Nah, sini saya akan menjelaskan yaitu foto kedua dan foto ketiga ini yaitu regio abdomen. Nah, yang di sini tuh adalah pola 4 kuadran yaitu linea transumbilicalis ini dan juga yang ini adalah linea medianus. Nah, di linea di dan sini terdapat kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah dan kuadran kiri bawah. Dan ini saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat di kuadran-kuadran tersebut. Nah, di kuadran kanan bawah itu di kuadran kanan atas itu terdapat hepar, tapi yang di bagian lobus kanannya. Terus terdapat vesica velea, terus gaster, terus duodenum. Duodenumnya yang di kuadran kanan atas itu di bagian 1 sampai 3, terus ada pankreas, ada glandula suprarenalis dextra, terus ada juga rendextra, flexura colica, terus yang hepatika, terus kolon ascendens yang pas superior dan kolon transversum. Nah, terus di bagian kuadran kiri atas yang ini dia itu juga terdapat hepar ya, tapi di bagian lobus kirinya. Tadi kan yang di kanan atas itu lobus kanannya. Nah, ini hepar di bagian lobus kirinya. Terus juga terdapat lien, gaster, jejunum dan ileum proximalis, terus ada pankreas, corpus dan cauda, terus ada glandula suprarenalis sinistra. Kalau yang tadi yang di kanan itu suprarenalis dextra, kalau yang ini sinistra. Terus ada ren sinistra, terus ada flexura colica sinistra dan kolon descendens yang pars superior. Nah, terus di bagian kuadran kanan bawah ini terletak cecum, terus ada appendix, ada vermiformis, ada sebagian dari ileum, terus ada kolon ascendens yang pars inferior, terus ada ovarium dextra, ada tuba uter tuba uterina, terus uterina dextra, terus ada ureter dextra, terus ada funiculus spermaticus dextra, uterus. Kalau ini uterusis jika dia membesar. Terus ada vesika urinaria jika dia penuh. Nah, terus di kuadran kiri bawah sini dia itu terletak kolon sigmoideum, terus kolon ascendens. Habis itu ada juga ovarium sinistra, tuba uterina sinistra,
terus ureter sinistra, funiculum spermaticus sinistra, uterus, dan juga vesika urinaria jika sangat penuh. Terus selanjutnya di foto yang ini, yang ketiga ini adalah pola dari 9 regio. Nah, di sini ada linea subcostalis, nah di tengah sini ada linea medioclavicularis, terus di sini ada linea intertubercularis. Nah, di sini juga sama kayak tadi, di sini tuh ada regio hypochondrium dextra, regio epigastrium, regio hypochondrium sinistra, regio lateralis dextra, regio umbilicalis, regio lateralis sinistra, regio inguinalis, ini bagian bawahnya ya. Nih di bawah, paling bawah, kanan bawah sini ada regio inguinalis dextra, regio pubicum, dan regio inguinalis sinistra. Nah, saya akan menjelaskan apa juga isi dari regio-regio tersebut. Nah, di regio pertama ini yang di sini, yang atas, regio kanan atas sini, itu terdapat Heparlobus dextra, Vesica velea, Flexura coli dextra, dan glandula suprarenalis dextra. Terus di regio epigastrium ini, dia itu terdapat gaster juga. Maaf, terdapat gaster, pankreas, duodenum superior, dan hepar lobus sinister. Terus di bagian hipokondrium sinistra ini, dia terdapat lien, kauda pankreas, gaster, flexura coli sinistra, glandula suprarenalis sinistra, dan ureter sinistra. Terus di bagian regio lateralis dextra itu regio lateralis dextra. Regio lateralis dextra itu dia tuh terdapat ren dextra, glandula suprarenalis dextra, ureter dextra, dan kolon ascendens. Nah, terus di regio umbilicalis yang di tengah ini dia tuh terdapat jejunum, ileum, duodenum, kolon transversum, dan gaster. Terus di bagian ujung sini, yang tengah ini, regio lateralis sinistra itu dia terdapat kolon descendens, ren sinistra, glandula suprarenalis sinistra, dan ureter sinistra. Terus di bagian kanan bawah sini, dia itu terdapat, yaitu regio inguinalis dextra itu dia tuh terdapat cecum, appendix vermiformis. Nah, terus di bagian medio ya ini yang bawah sini tuh di regio pubicum itu dia itu terdapat uterus, vesika urinaria, dan juga rektum. Nah, terakhir di bagian kiri bawah dia itu terdapat kolon sigmoidea. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lapisan-lapisannya. Nah, sini tuh jadi ada lapisan anterolateral sama posterior. Nah, ini bagian anteriornya. Nah, kalau yang ini itu bagian posteriornya. Nah, ini bagian antero anterolateral nih dari sini sampai sini. Terus ini bagian posteriornya. Nah, saya akan menjelaskan dari lapisannya anterolateral itu pertama ada kulit. Nah, habis ada kulit itu ada fasia superficialis. Nah, fasia superficialis ini terbagi juga lagi menjadi dua, yaitu fasia Kemper sama fasia scarpa. Nah, terus di lapisan ketiga itu ada fasia profunda. Habis itu yang keempat ada lapisan musculi et aponeurosis, yaitu terdapat musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculum rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Terus di lapisan kelima terdapat facies transversalis, terus di lapisan keenam terdapat fascia extraperitoria, eh, mohon maaf, fascia ex fascia extraperit fascia ex fascia extraperitonealis, ya pokoknya itu adalah jaringan lemak. Terus yang lapisan terakhir itu ada peritoneum parietal. Nah, terus di bagian posteriornya sini sebenarnya nggak beda jauh sama yang bagian anterior ke posteriornya. Nah, kalau di posterior itu sama juga, pasti atasnya tuh terdapat kulit. Habis itu terdapat fascia superficialis dorsi, itu lapisan kedua. Terus lapisan ketiga itu musculus yang menjadi ada 4
4 lapisan. Nah, di lapisan pertama ini, dia itu ada musculus latimus dorsi. Habis itu di lapisan kedua, dia itu ada musculus externus obliquus, terus musculus erector spinae, terus musculus longissimus dorsi, sama musculus serratus posterior inferior. Nah, di lapisan ketiga, ini ada musculus multifidus, terus musculus interspinalis, terus musculus obliquus internus abdominis. Nah, di lapisan terakhir, lapisan keempat, itu terdapat musculus quadratus musculus quadratus lumborum, terus musculus iliopsoas, terus musculus transversus abdominis. Nah, di lapisan terus itu terakhir lapisan keempat dari muskulusnya. Habis itu, yang keempat ada fascia extra peritonealis, sama kayak tadi yaitu jaringan lemaknya. Terus yang kelima, yang terakhir itu ada peritoneum parietal. Nah, di sini itu adalah fotonya, lebih yang kayak nge-zoom out gitu. Nah, di sini pertama ini tuh adalah kulit. Ini kulit. Nah, terus yang ini itu adalah lemaknya ya atau apa? Bagian dari fascia Kemper. Habis itu di yang warna ungu ini, nah di warna ungu ini itu adalah fascia scarpa. Nah, terus di panah yang ada 3 ini yang warna hijau, dia yang ngarah ke hijau, yang oranye dan biru itu, nah dia itu adalah fascia profunda. Ya, habis itu di bagian sini itu adalah muskulinya. Nah, yang pertama itu ini adalah musculi obliquus externus abdominis. Nih. Terus yang di tengah sini dia adalah musculus obliquus internus abdominis. Nih. Nah, terus yang paling bawah di sini adalah musculus transversus abdominis. Nah, terus di sini warna putih ini dia itu adalah fascia transversalisnya. Terus ini juga yang kuning-kuning ini adalah jaringan lemak. Dan terakhir ini adalah peritoneum parietal, yaitu adalah lapisan yang paling bawah dari anterior dan posterior. Baik, selanjutnya ya di sini itu fascia superficialis. Ya, tadi kan fascia superficialis kan ter eh, ter apa? Terbagi jadi 2. Itu fascia scamper sama fascia scarpa. Nah, itu fascia scamper itu lamina superficialis, kalau fascia scarpa itu lamina profunda. Nah, ini adalah fascia thoracoumbalis ini. Nah, ini adalah lapisan medios, ini lapisan anterior, terus ini lapisan posterior. Nah, ini adalah musculus erector spinae. Nah, kalau yang ini musculus transversus abdominis, terus ini musculus internus abdominis, ini externus abdominis. Baik, selanjutnya di sini, mohon maaf sebentar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai musculus et aponeurosis. Nah, di sini ada terdapat musculus externus obliquus nih di sebelah sini. Nah, terus di sebelah sini terdapat musculus internus obliquus ini. Nah, di musculus externus obliquus itu dia tuh terdapat ligamentum inguinalis. Nah, ligamentum inguinalis itu adalah batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis yang membentuk ligamentum inguinale dextra dan sinistra. Nah, yang dimana aponeurosis ini berjalan dari sias, yaitu spina iliaca anterior superior, sampai ke tuberculum pubicum dan melipat pembentukan canalis inguinalis. Nah, habis itu ada musculus obliquus internus. Nih, internal ini. Terus ada musculus transversus. Habis itu terdapat juga musculus transversus ini tuh adalah vertical muscle, jadi vagina musculorecti. Terus ada musculus rectus abdominis ini. Ini musculus rectus abdominis ini dan ini. Nah, dia itu terdapat intersection tendinae yang itu yaitu proses sipoideus terus umbilicus.
Terus yang terakhir adalah musculus pyramidalis, ini bagian sini. Nah, terus juga terdapat ini guys, ini adalah linea alba. Nah, linea alba itu adalah garis berserat yang ada di tengah, yang ada di tengah di dinding perut anterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis musculus obliquus internus, terus musculus obliquus externus, dan musculus transversus abdominis. Nah, median lapisan selubung rectus ini di medial otot rectus abdominis bilateral yang terbentang dari processus sipoideus sampai ke symphysis pubica umbilicus melewati linea alba. Ini linea albanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai foto kedua yang ada di tengah ini. Jadi ini saya akan menjelaskan mengenai vaskularisasinya. Nah, jadi itu arteri torokika interna itu ada cabangnya, itu ada arteri musculoprenica sama arteri epigastrika superior. Nah, habis itu kalau yang aorta itu dia itu ada AA intercostae 10 sampai 11. Terus ada arteri subcostale. Nah, kalau yang arteri iliaca externa itu dia terdapat cabangnya itu arteri epigastrika inferior dan arteri circumflexa ilium profunda. Habis itu, yang arteri femoralis itu dia terdapat cabangnya itu arteri epigastrika superficialis dan arteri circumflexa ilium superficialis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai drainase limfa dan drainase vena. Nah, drainase limfa ini dia tuh yang di atas umbilicus itu dia itu nih, ini terus umbilicalis. Nah, yang di atasnya itu terdapat NI axillaris nih dan NI parasternalis. Nah, habis itu kalau yang di bawah umbilicus itu dia terdapat inguinalis superficialis ini. Nah, kalau di vena dia itu drainasinya itu adalah plexus venosus subcustaneus superficialis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan inervasinya. Nah, inervasinya itu dia itu ada dinding anteroteral abdomen di inervasi dari spinalis T7 kurang T12 sampai dengan L1. Baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kasus kedua. Kasus kedua itu adalah Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makanan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuat khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai ke lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan mengenai traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai ke lambung. Nah, baik di sini. Sebelumnya, mohon maaf, mungkin saya lupa mengupload foto dari fotonya, tapi sini saya akan menjelaskan yaitu ada foregut, midgut, sama hindgut. Nah, foregut ini yang di bagian atas itu dia itu terdapat esophagus pars abdominalis, gaster, duodenum pars superior hingga papilla duodeni major, hepar, pankreas, vesika velea dan juga lien. Nah, terus di bawah organ foregut itu ada namanya organ midgut. Nah, organ midgut itu terdapat duodenum pars descendens at inferior, at ascendens, terus ada jejunum et ileum, terus ada cecum et appendix, dan colon ascendens, dan juga terdapat 2/3 dari colon transversum. Terus di bawahnya organ midgut itu terdapat organ hindgut. Organ hindgut itu isinya itu ada 1/3 colon transversum, terus ada colon descendens, dan juga colon sigmoideum, dan juga rectum. Nah, saya akan menjelaskan vaskularisasi dari foregut, midgut, dan hindgut. Nah, untuk vaskularisasinya di foregut ini ada truncus coeliacus
arcus, yaitu perjabangannya adalah arteri hepatica communis dan gastrica sinistra. Nah, kalau di midgut itu dia itu arterinya mesenterica superior. Nah, terus percabangannya itu ada colica media dan pancreatica duodenalis dan juga colica dextra, ileocalica. Ya. Terus kalau yang di hindgut itu arteri mesenterica inferior. Kalau yang midgut tadi kan superior. Nah, kalau yang ini arteri mesenterica inferior. Nah, percobaannya itu ada colica sinistra, sigmoidea, dan rectales superior. Nah, di sini di foto ini ya, saya akan menjelaskan eh, mengenai cavitas oris atau mulut. Nah, mulut itu dibagi jadi dua bagian oleh arcus dentalis superior et inferior serta processus alveolaris maxilla et mandibula. Nah, jadi dibagi dua, yaitu vestibulum oris sama cavitas oris propria. Nah, membuka keluar mulut melalui rim oris. Nah, ini rim oris itu ini. Nah, terus membuka ke orofaring melalui isthmus orofaring, isthmus faucium. Isthmus faucium itu ini. Habis itu setinggi visi 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai panah-panah yang terdapat yang terdapat di sini. Nah, ini tadi itu adalah rima oris. Terus di bagian sini dia itu adalah palatum dorum. Habis itu kalau di sini itu adalah palatum mol. Nah, terus di bagian sini ada di bagian sini itu dia itu ada yang namanya arcus dentalis. Nah, tadi kan arcus dentalis itu yang ngebagi cavitas oris. Habis itu di bagian sini itu adalah diafragma oris. Ya. Terus aku juga mau jelasin dari batas-batas cavitas oris. Nah, batas-batasnya itu kalau di bagian atapnya itu ada palatum dorum. Nih, palatum dorum sama palatum mol. Terus di bagian dasarnya, yang di bagian sini itu ada diafragma oris dan lidah. Habis itu di bagian lateralnya itu ada carpus adiposium boccae, terus prosesor alveolaris mandibula et maxilla. Terus di bagian anteriornya ini dia terdapat rima oris. Nih, bagian sini. Terus di posteriornya itu terdapat isthmus faucium ini di bagian sini. Nah, terus selanjutnya di bagian foto selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai batas-batasnya vestibulum oris. Nah, jadi vestibulum oris itu, saya akan menjelaskan batas-batasnya vestibulum oris sama cavitas oris propria. Pertama itu saya akan menjelaskan mengenai batas-batasnya vestibulum oris. Nah, batas-batas pertama itu dia tuh terdapat anterolateral, dia itu ada labium superius nih. Terus terus sama ada corpus adiposum. Nah, habis itu di bagian superiornya itu dia terdapat lipatan membran mukosa dan labium superius oris dan corpus adiposum bokeh ke arah gingivanya. Nah, habis itu di bagian dorsalnya itu terdapat lipatan membran mukosa dan labium inferius oris dan corpus adiposum bokeh ke arah gingivanya. Nah, terus saya akan menjelaskan lagi batas-batasnya cavitas oris propria. Yaitu pertama, anterolateral, yaitu proses alveolaris maxilla et mandibula. Terus yang kedua, yaitu superior, itu ada palatum dorum dan palatum mol. Nih, palatum dorum, palatum mol. Habis itu yang basisnya itu dia terdapat diafragma oris di bagian sini. Terus di bagian posteriornya terdapat isthmus faucium. Nih, nih. Kalau di bagian sini tuh, ini palatum dorum. Ini palatum mol. Terus sini yang di dalam bagian dalamnya ada isthmus faucium. Ini vestibulum orisnya. Nah, ini tadi yang labium inferius yang di bagian superiornya vestibulum oris nih, di bagian sini. Nah, ini kalau yang ini sama kayak tadi. Kalau yang ini kan bagian palatum dorumnya.
Ini palatumul. Oh ya, palatum durum itu, kalau yang palatum durum itu dia tuh juga 2/3 antaranya itu adalah ada prosesus palatinus osis maxillaris. Kalau yang sepertiga posteriornya itu adalah lamina horizontalis osis palatini. Nah, terus palatumulnya itu ada musculus tensor veli palatini, musculus levator levator veli palatini, terus musculus palatopharyngeus, musculus uvulae, terus musculus palatoglossus. Nah, selanjutnya, oh ya sebelumnya saya akan menjelaskan, jadi bagian lingua, lingua itu kan ada papilla filiformis, papilla fungiformis, papilla falate, sama papilla foliata. Nah, yang paling gede itu, yang papilla terbesar itu adalah papilla falate. Waktu itu kan, kalau di histo itu belajarnya papilla circumvallata. Nah, di itu papilla terbesar yang jumlahnya itu 8-12 dan susun dari deretan berbentuk V di depan sulcus terminalis. Nah, papila ini itu ada mengandung colliculus gustarius dan kelenjar pengecak. Nah, habis itu saya akan menjelaskan mengenai bagian esofagus. Nah, bagian esofagus ini, jadi esofagus itu ada 3 pars, yaitu pertama cervicalis dari VC6 sampai VT1, terus thoracalis VT1 sampai 10, terus abdominalis VT10 sampai VT1. Nah, letaknya itu ada di posterior trakea. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai angustia esophagus. Nah, pertama di sini yaitu angustia superior, yaitu ada di VC6, yaitu pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoida. Terus di sini ada angustia media yaitu VTH4 atau 5 di tempatnya arcus aorta dan bronchus primarius dextra menyilang. Nah, terus di bagian bawah sini yaitu ada angustia inferior, yaitu terdapat di VTH10, yaitu saat melalui hiatus esophagus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masih dengan esophagus. Nah, sini saya akan menjelaskan dari neurovaskularisasinya. Kalau di bagian arterinya itu sepertiga superior itu ada R esophagealis dan arteri thyroidea inferior. Terus ada sepertiga medianya itu ada aorta descendens thoracica dan bronchialis dextra et sinistra. Terus di sepertiga inferiornya itu terdapat arteri gastrica sinistra. Nah, di bagian venanya itu terdapat sepertiga superiornya itu vena thyroidea inferior, terus sepertiga medianya itu terdapat vena azygos, terus sepertiga inferiornya itu terdapat vena gastrica sinistra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian gaster atau lambung. Nah, jadi terdapat itu 4 bagian, yaitu fundus gastricum, nih di fundus gastricum, terus pars cardiaca, nih, terus corpus corpus gastricum, terus pars pylorica. Nah, habis itu, jadi dinding gaster itu memiliki 4 susunan dari luar ke dalam. Jadi itu pertamanya itu dari yang paling luar itu ada tunica serosa. Tunica serosa itu ada, sebentar. Tunica serosa itu ada peritoneum visceral gaster yang berefleksi menjadi omentum minus. Dan omentum majus, yaitu kalau omentum minus itu yang ke arah hepar. Kalau yang omentum majus itu yang ke arah kolon, ileum, dan diafragma. Terus di lapisan kedua itu ada tunica muscularis, yaitu ada stratum longitudinum, yaitu pada regio pylorus yang menebal menjadi ligamentum pyloricum. Terus ada stratum circularum, ya dia itu pada daerah duodenopylorica yang menjadi sangat tebal membentuk musculus sphincter pyloricus. Terus ada stratum obliquus juga yang di tunica muscularis itu dia itu adalah pada daerah curvatura minor yang membentuk kanalis gastricus Waldeyer. Terus ada lapisan
tunika submukosa, dan terakhir tunik yang paling bawah dalam tunika mukosa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang omentumnya. Pertama itu ada omentum minusnya. Omentum minusnya itu ada ligamentum hepatoduodenal. Nih, hepatoduodenal nih bagian sini. Nah, dia itu yang berisi vena porta hepatis, terus arteri hepatica pria, terus ductus cloacus, dan juga plexus hepaticus. Dan juga ada di omentum minus ini juga terdapat ligamentum gastrohepaticus. Nih, ini bikin sini. Terus juga terus kedua ada omentum majus. Itu terdapat ligamentum gastro gastrocolica, terus ligamentum gastriperica, ligamentum gastrolinale, dan ligamentum splenorenale. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan mengenai arteri dari lambung. Nah, pertama itu arteri yang memvaskularisi gaster itu berasal dari cabang truncus coelicus. Itu arteri gastrika sinistra itu berasal dari truncus nih, gastrika sinistra yang ini. Nah, dia itu berasal dari truncus coelicus. Nah, arteri itu berjalan dari superior dan lateral sinistra untuk mencapai esophagus. Lalu dia itu berjalan turun di sepanjang curvature minor gaster. Arteri ini juga memvaskularisasi sepertiga inferior esophagus dan bagian kanan atas gaster. Habis itu ada arteri gastrika dextra ini. Nah, dia itu berasal dari arteri hepatica communis. Nah, arteri ini berjalan dari lateral sinistra di sepanjang curvatura minor dan memvaskularisasi bagian kanan bawah gaster. Habis itu ada gastrika brevis. Nih. Nah, dia itu berasal dari arteri linealis pada hilum linale dan berjalan ke anterior di dalam ligamentum gas di dalam ligamentum gastroplenicum untuk memvaskularisasi fundus gastricum. Habis itu ada arteri gastromentalis sinistra. Nih. Mentalis sinistra itu dia tuh berasal dari arteri lienalis juga yang pada hilium lineale dan berjalan ke depan di dalam ligamentum gastrorenale untuk memvaskularisasi gaster sepanjang bagian atas curvature major. Gastromentalis dextra. Gastromentalis dextra itu berasal dari arteri gastroduodenalis. Yang arteri ini tuh berjalan ke lateral sinistra dan memvaskularisasi gaster sepanjang bagian bawah curvature major. Nah, terakhir itu ada gastrika superior yang berasal dari arteri linealis tapi tidak terlalu ditemukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai duodenum. Nah, duodenum ini terbagi menjadi 4 pars, yaitu pars superior pars superior, terus pars descendens, terus pars inferior, terus pars ascendens. Nah, pada pars ascendens ini terdapat ligamentum traits, yaitu musculus suspensorium duodeni yang membentang dari flexura duodenjejunnalis hingga ke crux dexter diaphragmatica. Nah, habis itu, di sini tuh terdapat hepatika, arteri hepatika yang ini warna merah. Terus ini ada vena portal vena hepatika. Terus ini ada ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari pars superiornya. Nah, pars superiornya itu setinggi VTH 7 sampai FL1. Nah, terdapat ampula duodeni atau duodenal cap yang tempatnya itu paling sering terjadi ulcus duodenum. Nah, berhubung dengan hepar melalui ligamentum hepatoduodenal yang merupakan bagian dari omentum minus. Nah, juga sudut
mohon maaf. Dan juga sudut pertemuan antara pars superior dan pars descendens itu disebut yaitu flexura duodeni superior. Nah ini, mohon maaf. Flexura duodeni superior. Nah, di sini tuh itu duodenum pars superior, terus di sini ada duodenum pars descendens-nya. Ini ada duodenum pars horizontalis. Nah, terus di sini terdapat pylorusnya. Nah, di sini yaitu gaster pars pylorica. Nah, terus di pars, tadi kan saya ngejelasin yang pars superior. Nah, ini mau ngejelasin yang pars descendens yang bagian sini. Nah, pars descendens itu setinggi FL1 sampai FL3. Nah, pada margo medialis terdapat muara ductus choledocus dan ductus pancreaticus, yaitu Wirsung. Oh, ya pokoknya Wirsung yang ya, itu tuh ductus pancreaticus yang bermuara pada ampula hepatopankreas, yaitu arteri, yang pada muara ini terdapat tonjolan yang disebut papilla duodeni major. Habis itu ada pada pampula arteri terdapat musculus sphincter yang sphincter Oddi yang itu gabungan dari musculus sphincter uh, choledochi, terus musculus sphincter ampulla arteri dan musculus sphincter ductus pareaticus. Nah, terus di bagian musculus inferiornya, ini kan superior. Nah, terus yang ini uh, pars descendens-nya. Nah, ini pars horizontalis. Nah, di sini pars plorica. Nah, terus di bagian pars superiornya, nih, dia itu setinggi FL3. Nah, itu tuh sudut pertemuan antara pars 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 antara pars inferior dengan pars ascendens disebut sebagai flexura duodeni inferior. Terus di pars ascendens dia ini bagian dia itu setinggi FL3 sampai FL2. Nah, arahnya itu naik. Habis itu ada sudut pertemuan antara pars ascendens duodeni dan jejunum disebut sebagai flexura duodenojejunalis, terus dapat ligamentum traits atau musculus suspensoris duodeni. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus ketiga, yaitu Andre seorang mahasiswa tingkat akhir merasa tidak nyaman setelah mengkonsumsi makanan cepat saji. Selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi, ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda sebagai teman yang baik, menjelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. Nah, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, jelaskan struktur bangunan di kolon, dan terakhir jelaskan struktur anatomis yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan jejunum dan ileum. Nah, jadi pertama itu dari yang saya baca di tabel tabel em, asistensi itu, jadi perbedaan karakteristik dari jejunum dan ileum itu yang pertama itu yang letak. Nah, letaknya jejunum itu terdapat di regio umbilicalis, kalau yang ileum itu terletak di kanan bawah cavum abdomen, itu pelvis, di bagian abdomen pelvis. Terus warnanya kalau jejunum itu dia tuh lebih merah kayak gelap gitu. Sedangkan kalau yang ileum itu dia lebih pink muda. Terus kalau diameternya jejunum itu lebih besar dikit dari ileum, tapi eh, mereka itu nggak beda jauh dia meternya. Kalau jejunum itu 2 sampai 4 cm, sedangkan kalau ileum itu 2 sampai 3 cm. Nah, dindingnya juga atau otot pelosnya itu kalau jejunum itu tentu saja lebih tebal daripada ileum. Kalau itu ileum tipis. Jadi jejunum lebih tebal daripada ileum. Terus kalau vaskularisasinya kalau jejunum itu lebih banyak, kalau ileum dikit. Nah, terus kalau vasa rektanya, kalau jejunum itu panjang sedangkan ileum itu pendek. Nah, terus arkadesnya itu
Kalau jejunum itu hanya 1 sampai 2 tingkat. Nah, kalau ileum itu dia tuh bersusun gitu. Jadi kayak dia tuh ini kalau ini fase rektanya nih. Nah, kalau yang ini tuh apa ileum. Jadi dia tuh bersusun terus lebih kompleks gitu kan. Nah, kalau yang ini tuh cuma 1 sampai 2 tingkat doang, doang nih. Ini tuh yang jejunum. Nah, terus lemaknya itu kalau jejunum itu dia itu lebih dikit, sedangkan lem itu lebih banyak. Nah, terus pilka sirkularisasinya itu kalau jejunum itu lebih besar, terus tinggi, terus dia itu juga rapat. Nih, ini proksimalnya itu. Terus habis itu kalau ileum itu dia tuh sedikit, terus jarang, terus tidak ada di bagian distalnya. Nah, terus kalau playernya itu dia itu jejunum itu cuma ada beberapa, kalau ileum itu dia tuh banyak. Nah, ini tuh tadi tuh ini tuh jejunum et ileum. Nah, jadi oh ya, mau kasih tahu kalau struktur dinding dari luar ke dalam. Struktur dari luar ke dalam itu pertama ada tunika serosa. Terus ada tunika muscularis, terus ada tunika submucosa sama ada tunika mucosa. Nah, kalau ini tuh jejunum et ileum. Kalau ini ya. Nah, tunggu mau jelasin dulu kalau apa struktur dindingnya itu kalau tunika serosa itu berupa peritoneum yang membungkus jejunum dan ileum. Nah, terus ada juga berlanjut ke arah dinding abdomen membentuk mesentarium terdiri dari mesotelium dan jaringan pengikat tipis. Nah, terus kalau di bagian lebih bawahnya lagi itu ada tunika muscularis yang terdiri dari stratum longitudinal itu bagian luarnya sama stratum circular yang bagian dalamnya. Terus ada plexus mesentericus yang terletak di antara kedua stratum. Nah, terus di bagian bawahnya lagi ada tunika submucosa. Di itu terdapat plexus submucous Meissner, terus ada banyak mengandung fasa darah dan fasa limfatika. Terus yang terakhir yang paling bawahnya itu ada tunika mucosa. Dia itu lipatan-lipatan yang berjalan sirkuler yang disebut plica circularis. Terus juga dia itu ada epitelium, lamina propria, lamina muscularis muscula yang menjadi dasar filos. Nah, mau jelasin bagian ini. Nah, arterinya. Nah, arterinya itu ada arteri jejunalis at, ileales. Ya, cabangnya itu dari arteri mesenterica superior. Terus ada arteri ileolika untuk vascularis bagian bawah ileum. Terus kalau venanya itu dia itu ada vena mesenterica superior. Next, nah ini itu oh ya untuk jejunum et ileum. Kalau jejunum et ileum itu untuk simpatisnya itu ada dia itu N splanicus minor yang bagian dari N splenic abdominopelvis. Terus ada kalau yang parasimpatisnya itu ada N vagus. Terus kalau enteriknya itu ada plexus mesentericus aureba sama plexus Meissner. Nah, ini mau jelasin bagian intestinum crassum. Nah, di sini itu pertama itu ada cecum dan appendix vermiformis. Oh ya, di sini ada cecum, di sini ada appendix, ini ascendens colon, ada transverse colon, ada sigmoid colon, rectum, terus anal. Ini untuk ngeluarin feses. Sini ada Taenia libera, Taenia musculoplica, Taenia ommentalis. Nah, pertama itu cecum dan appendix vermiformis. Terus yang kedua itu ada colon ascendens, colon transversus, colon descendens, dan colon sigmoideum. Ini colon sigmoideum, colon ascendens. Terus juga terakhir ada rectum. Ini rectum. Nah, terus di bagian-bagian pentingnya itu ada Taenia coli. Nah, terus ada incisura dan haustra. Habis itu ada plica seminolunaris, terus ada appendix epiploica dan sulci
paracoliki dextra et sinistra. Nah, taenia coli itu dia itu dibentuk oleh stratum longitudinal tunica muscularis yang tidak membentuk lapisan yang utuh dan kontinum menutupi seluruh permukaan. Nah, itu ada 3 taenia kan. Tadi ada taenia ommentalis, taenia mucos mesocolica dan taenia libera. Nah, kalau yang incisora dan haustra itu dia itu ada pada cecum dan kolon panjangnya taenia lebih pendek daripada stratum circulare sehingga stratum circulare ini melipat-lipat ke dalam bentuk plica semilunaris sedangkan yang keluar membentuk haustra. Haustra dari luar kelihatan menggembung gitu dan di antara lakukan-lakukannya disebut incisora. Ya, terus habis itu ada tadi ada plika semilunaris itu tuh ditutupi oleh mukosa yang ikut melipat dan tidak terdapat fili. Habis itu appendikes epiploica itu kantung-kantung kecil yang berisi lemak yang dibentuk oleh tunika serosa kolon dan terbanyak pada kolon transversum. Nah, ups. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai itu em, bagian keluarnya feses itu ada jadi sini akan menjelaskan mengenai appendix vermiformis. Jadi itu letak appendix vermiformis itu kalau menurut Monroe Pinter itu diukur dari sias dextra ke umbilicus pangkal appendix itu letak sepertiga lateral garis Monroe Pinter yang disebut sebagai titik McBurney. Terus kalau menurut Lance itu dia tuh diukur dari sias dextra sampai ke sias sinistra. Di ujung appendix ada pada titik 1/6 lateral dextra. Nah, terus ini tuh sama jelasin buat kolon ascendens. Nah, dari cecum sampai ke permukaan inferior ini kayak nih kolon ascendens itu dari cecum sampai ke permukaan inferior lobus hepatica dextra membelok ke kiri membentang flexura coli dextra. Melanjutkan diri sebagai kolon transversum dipisahkan dari dinding abdomen lateral oleh omentum majus. Nah, baik mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.